Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita akan masuk kepada keutamaan puasa Ramadan di alamil barzakh. Dan makna alamil barzakh adalah kalimat barzakh adalah penjeda dari dua yang berbeda. Maknanya alamul barzakh alam di antara dua alam yang berbeda. Setelah seseorang meninggal, maka meninggalkan dunia, maka dia masuk ke alamul barzakh. Kenapa dinamakan alamul barzakh? Karena dia telah meninggalkan dunia, hilang dari dunia, dan belum masuk kepada akhirah. Karena the doomsday, hari kiamat, belum datang. Maka dia masuk menunggu di alamil barzakh. Itulah kenapa dinamakan al-barzakh. Maknanya alam menjadi penjeda di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirah. Maka dari keutamaan orang yang berpuasa di alamil barzakh seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Ibnu Khuzaimah dan juga yang lainnya dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik, yang mana hadis ini hadis yang hasan, atau dari Abi Hurairah yang mana sanadnya dari Muhammad ibni Amr ibni Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah yang sanadnya hasan karena Muhammad ibni Amr ibni Alqamah saduq hasanul hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa idza kana mu'minan," maka jika orang ini yang dikubur ini dalam keadaan mukmin di alamil barzakh, apa yang dilakukan oleh amal-amal solehnya, fa inna sholata ala ra'sih, maka berkumpullah amalan-amalan salat yang dia lakukan berkumpul di kepalanya. Maka berkumpul di kepalanya dari salat wajib 5 waktu, salat qiyamul lail, salat tarawih nanti di malam-malam Ramadan, salat duha, salat sebelum dan setelah dari faraid dinamakan salat nawafil. Maka semuanya berkumpul di atas kepala. Wasiyam an yaminihi, dan begitupun puasa berkumpul dari sebelah kanannya, mulai dari leher kanan sampai kepada kaki bagian kanan. Wa zakah an shimalihi, maka amalan membayar zakat akan melindungi orang ini dari bagian kirinya, dari bagian leher sampai kepada kaki kirinya. Wa a'malul khairat, adapun amal-amal sunnah-sunnah yang baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik kepada kaum muslimin dengan murah senyum dan memberikan sedekah dari sunnah-sunnah, berkumpul semuanya di antara dua kaki. Maka kesimpulannya, orang ini dalam keadaan security system, dalam keadaan dilindungi oleh amal-amal soleh dari mulai atas, kanan, kiri, dan bawah. Fayati adabul qabr, kemudian datang adabul qabr yang pasti akan mengadab setiap orang yang masuk kepada kuburannya. Yati inda ra'sihi fayaqul fataqulu salah makibali madkhalun, maka datanglah dari atas kepala, dari arah amalan-amalan salat, ingin menghajar orang yang meninggal ini, adabul maut, adabul qabr. Maka kata salat yang melindungi orang ini, makibali madkhalun, tidak boleh forbidden, tidak boleh lewat dari arah salat, karena kami akan melindungi dia. Akhirnya adabul qabr tidak bisa
memberikan adab dari arah kepala, akhirnya berpindah ke arah kanan. Maka puasa Ramadan dan puasa sunnah, dan ini poin pendalilan kita keutamaan berpuasa, mengatakan makibali madkhalun, tidak ada bagi kamu untuk mengadab orang ini dari sebelah kanan, akhirnya pergi ke arah kiri. Dari sebelah kiri ada amalan zakah, dikatakan makibali madkhalun, maka akhirnya larilah ke arah dua kaki, yang mana di situ ada amal-amal silaturahim, ada amal-amal berbuat baik kepada tetangga dan kepada kaum muslimin, dan murah senyum, dan memberikan sedekah, dan menginfakkan harta-harta kepada kaum muslimin. Akhirnya mengatakan makibali madkhalun, tidak ada tempat bagi kamu wahai adabul qabr untuk mengadab orang ini. Akhirnya adabul qabr, tidak ada tempat untuk memberikan adab kepada orang yang soleh ini. Poin pendalilannya, amal-amal puasa akan membentengi orang-orang yang berpuasa dari pihak sebelah kanan. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan begitu pun kita masuk kepada alam yang terakhir, keutamaan di alamil akhirah. Maka di hari akhirat kelak, kita akan sangat butuh kepada syafaat. Karena dosa kita akan banyak. Karena kita manusia yang tidak pernah lekang dari dosa. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik di Sunan Abi Daud, yang hasan li dzatih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh bani Adam itu mempunyai kesalahan, berdosa kepada Allah. Maka pada saat itu kita butuh kepada syafaah. Baik syafaah para nabi, baik syafaah para malaikat, baik syafaah dari guru-guru kita yang mendahului kita dari orang-orang yang soleh, dan syafaat dari kaum muslimin. Maka disebutkan bahwa puasa mereka amalan yang akan memberikan syafaat di saat kita membutuhkan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini datang dari Abdullah ibni Amr ibn al-As, yang mana sanadnya hasan, dikarenakan ada Huyai ibni Abdullah yang meriwayatkan dari Abi Abdurrahman al-Hubuli, dan meriwayatkan dari Abdullah ibni Amr ibn al-As. Maka Huyai ibni Abdullah yang rajih dia saduq hasanul hadis. Disebutkan oleh Ibnu Adi dan yang lainnya, la ba'sa bihi, laisa bihi ba's. Maka di sanad yang sahih ini disebutkan, fa inna asyam wal Qur'an yasfa'an liyaumil qiyamah. Maka sungguhnya amalan membaca Al-Quran dan amalan melaksanakan puasa, dia keduanya akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Faqala siyam, maka akan berkata puasa, mengadu kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu minal akli wa syurbi fi nahari Ramadan au fi nahar. Maka wahai Allah, orang ini aku puasa telah melarang dia dari makan dan minum dan berhubungan intim dengan istrinya di siang Ramadan atau di siang-siang puasa sunnah. Maka wahai Allah, fasfi'ni fihi, maka berikanlah dia syafaat dari permintaanku ya Allah, karena orang ini dulu telah berpuasa untukmu. Kemudian yang kedua berkata Al-Quran, ya Rabb, laqad mana'tuhu minan naum filayali fasfi'ni fihi. Maka wahai Allah, aku Al-Quran telah menjadikan dia sibuk, telah menjadikan dia tidak tenang tidurnya. Maka setiap malam dia bangun jam 2, jam 3, murajaah, menghafal aku. Jika dia telah hafal Quran, murajaah aku. Maka dia salat malam membaca Al-Quran, membaca aku. Maka tidurnya tidak nyenyak. Maka oleh sebab itu, berikanlah dia syafaat karena aku ya Allah.
Maka disebutkan oleh Nabi fayusfa'an, maka syafaat mereka diterima, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang berpuasa akan mendapat syafaat. Maka oleh sebab itu, para saudara-saudaraku tulabatul ilm, para penuntut ilmu, yang mana kami saksikan setiap hari kalian menghafal Al-Quran setoran, dan juga setiap Senin, Kamis, dan nanti bulan Ramadan berpuasa, maka insya Allah Al-Quran dan As-Siyam akan mengadu kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian, amin. Dan begitupun dari keutamaan di hari akhirah, orang yang berpuasa akan diselamatkan dari api neraka, akan dijauhkan dari api neraka, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa." Barang siapa orang yang berpuasa hanya satu hari saja, dikarenakan ikhlas fisabilillah, hanya untuk Allah dia berpuasa, maka Allah jauhkan wajahnya satu hari saja, Allah jauhkan wajahnya 7 tahun perjalanan jauhnya dari dia dengan api neraka. Maka bagaimana seorang yang berpuasa di bulan Ramadan 29 hari ataupun 30 hari, berapa jauhnya? Dan begitu pun ditambah dengan puasa sunnah, setiap bulan 3 hari, setiap bulan 8 hari karena Senin dan Kamis, dan setiap bulan bisa jadi 14 hari kurang ataupun lebih karena puasa Daud. Maka bagaimana dalam 1 tahun? Bagaimana dalam bertahun-tahun? Maka bagaimana wajahnya dijauhkan oleh Allah dari api neraka dikarenakan 1 hari saja. Orang yang berpuasa karena Allah fisabilillah dijauhkan 70 tahun perjalanan. Dan begitupun yang terakhir, dan ini adalah haid inaf, ini adalah puncak prima bagi mereka orang-orang yang berpuasa, Allah masukkan kepada surga. Seperti hadis yang datang dari 2 sahabat, dari Abi Sa'idin, dari Sahal ibn Sa'ad, dan dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Dari Sahal ibn Sa'ad muttafaqun alaih, dan dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka disebutkan, inna fil jannati baban, bahwa di surga itu ada bab, ada pintu. Yuqalu lahu Rayyan, dikatakan pintu itu dinamakan pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu fihi illa as-shaimun, maka dia itu tidak masuk dari pintu Ar-Rayyan kecuali mereka orang-orang yang spesialis melaksanakan puasa di dalam kehidupannya. Fayuqalu, maka pintu Rayyan ini akan memanggil, aina shaimun, aina shaimun, mana orang-orang yang dulu suka berpuasa dan mengamalkan banyak puasa. Maka dipanggil oleh Rayyan agar masuk ke surga dari pintunya. Faida udkhila ugliqa falam yuftah illa lisaimin faqat. Maka jika telah masuk, orang-orang yang berpuasa akan ditutup, tidak akan pernah masuk dari pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka kita cukupkan di sini. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman, wa an yursyida umara'ana wa wulata amrina ila tariqil haq wa tariqir rusd. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara kita NKRI tercinta, yang negara ini adalah negara yang sangat baik dan sangat indah. Maka jagalah wahai Allah agar kami hidup di dalamnya dengan keadaan tentram dan sentausa. Dan juga berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kami seperti Pak Jokowi dan para menteri-menteri dan kelompok MPR, DPR yang bertanggung jawab mengurusi kepemimpinan dari negeri ini. Maka wahai Allah, bimbinglah mereka, berikanlah mereka petunjuk, karena
jika mereka di atas petunjukmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka negeri ini akan diatur oleh aturan-aturan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita rakyat yang wajib taat kepada para pemimpin akan mentaati mereka dengan sepenuhnya sesuai dengan ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan juga kami meminta kepada Allah, as'alullah al-karim an yurziqana rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, wa an yataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa kullu a'mali salihat, wa an yurziqana aidha ilman nafi'an. Maka kita memohon kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal, yang melimpah, sehingga kami menuntut ilmu, sehingga kami melaksanakan ibadah kepadamu juga dalam keadaan kemudahan, karena dimudahkan harta sehingga kita memberikan sandang, pangan, dan papan kepada anak dan istri kita dengan kemudahan, dalam keadaan beribadah dengan mudah dan rizki yang lancar. Dan wahai Allah, bantulah dakwah kami di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini yang free of charge, sehingga Allah mudahkan dari urusan pembayaran listrik dan juga kuota internet, dan membantu untuk memudahkan proses belajar mengajar dengan memberikan kemudahan membeli beras dan gas dan air minum untuk para santri dan kita semua. Maka Allah pasti akan memudahkan bagi kita, karena telah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka Allah telah berjanji, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dan membuat mereka para penolong agama Allah jaya raya, kaya raya di muka bumi ini. Maka jika ingin kalian mendapatkan harta yang melimpah dan juga kejayaan di muka bumi, bantulah dakwah dengan mudah, dengan apa adanya, karena Allah tadi telah menjanjikan wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan menjanjikan orang-orang yang membantu dakwah ini kaya raya, jaya raya. Dan yang terakhir kami ucapkan, wahai Allah, terimalah amal-amal saleh kami. Dan juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sausufufakum. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salat dengan sendal-sendal kalian. Alhamdulillah, Masjid Muqbil Al-Wadi'i dibolehkan untuk melaksanakan salat dengan sendal. Bisa kita hidupkan sunnah di sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Allah. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar.